Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adakah yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Zeni belum kan? Oh, Zeni. Kenapa Zeni belum berangkat hari ini? Baru oke. Mungkin macet ya di jalan ya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Wah, kayaknya ini teman-teman kurang semangat karena puasa nih ya. Oke, kalau gitu Ibu mau ngasih permainan. Nanti kalian ikuti instruksi dari Ibu ya. Ini kalian nanti kan kayak gini. Misal Ibu bicara jeruk, nanti kalian duduk, kalau apel berdiri. Sudah paham anak-anak? Oke. Silakan Mas Pucet duduk dulu. Sekarang kalian boleh berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Sekarang kita mulai ya, pemanasan dulu, pemanasan. Apel. Apel, masih apel? Apel. Apel. Jeruk. Oke, kita mulai sekarang. Tadi kan pemanasan. Oke, sekarang jeruk. Ayo fokusnya. Apel. Jeruk. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti kalian bisa baik, kita akan mengingat kembali pada pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi barisan. Siapa yang tahu apa arti definisi dari barisan itu? Ayo, silakan tunjuk tangan. Saya tuh. Oke, Mbak Nafis. Barisan adalah suatu urutan bilangan yang tersusun berdasarkan pola tertentu. Oke. Setuju sama pendapatnya Mbak Nafis? Kalian? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafis. Oke, berarti benar ya yang dikatakan tadi Mbak Nafis. Barisan adalah suatu susunan atau urutan bilangan yang tersusun berdasarkan pola tertentu. Tiap bilangan dalam barisan disebut suku atau elemen dari barisan yang biasanya disimbolkan dengan UN, di mana N menunjukkan nomor suku dalam barisan tersebut. Dalam materi barisan ini bisa dikaitkan dalam hal apapun, termasuk dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3-4. Oke anak-anak, ayo sekarang kita membaca semuanya ya, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Maksud dari Quran surat Al-Mulk ini anak-anak adalah dalam surat ini menyatakan bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dengan keteraturan dan keseimbangan.
manusia untuk melihat kembali ciptaannya dan mencari ketidakseimbangan, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan dalam pola yang teratur. Nah, dalam barisan aritmatika, keteraturan ini tercermin dalam pola bilangan yang memiliki beda tetap antara suku-sukunya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan menemukan sebuah konsep dalam barisan aritmatika secara mandiri melalui eksplorasi langsung dengan tepat ya anak-anak. Terus kita juga, ibu akan menilai kalian dari 3 aspek, yaitu 1, pertama asesmen kognitif, 2 asesmen psikomotorik, 3 asesmen afektif. Jadi nanti anak-anak harus aktif dalam kelas agar nilai kalian dari 3 ini terpenuhi dengan baik. Oke, sekarang ibu akan menunjuk 6 dari kalian. Silakan maju ke depan untuk melakukan percobaan langsung ya. Silakan Sela, Belia, Rini, Fitri, Rifda, Dayan. Silakan kalian baris dari kiri ke kanan sesuai dengan urutan. Ini nggak buat disebut ya anak. Kirinya siapa? Kiri. Oh, kirinya anak-anak teman-teman kalian. Berarti sana. Iya. Sini. Ya. Ini pamor boleh sih. Iya. Ya. Sekarang kalian boleh ambil jarak dengan lencang kanan. Lencang kanan. Bisa dulu. Dari bisa dulu. Oke. Sekarang ibu akan memberi kalian sebuah kertas pola bilangan ya. Sesuai dari urutannya. Sekarang kalian boleh sebutkan bilangan kalian yang sudah kalian dapatkan. 10, 14, 22, 26, 30. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya anak-anak. Dari percobaan teman-teman kalian tadi di depan kelas, nanti hasilnya dapat kalian isi di kelas yang akan saya bagikan. Sebelum itu, ibu guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Silakan. Sekarang aku mau bagian apa?
ya teman-teman. Oke, sekarang kalian kerjakan dan jangan lupa baca instruksinya dan isi identitasnya ya, Nana. Ya, Bu. Iya, Ibu. Jalan enggak? Ada yang kalian tanyakan? Belum. Ini kelompok 2. Ya, masih dikerjakan. Iya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Selanjutnya dari hasil diskusi anak-anak, nanti setiap kelompok akan menjelaskan hasilnya. Perwakilan saja, satu dari kelompok ya. Misal kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Silakan dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Saya Bu. Ya, silakan dari sini. Jadi setelah kita belajar tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya urutan apa yang kami temukan ketika menjawab soal, jawabannya adalah urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan jarak yang sama antara setiap bilangan atau yang sering kita sebut dengan beda seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Zeni. Tepuk tangan untuk Mbak Zeni. Oke, sekarang kelompok 3. Siapa perwakilannya? Oh ya, silakan. Yang kami temukan itu urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan jarak yang sama antara setiap bilangan. Jadi tadi Ibu sama yang di depan itu mau kayak urutan bilangan gitu. Iya. Selanjutnya beri apresiasi untuk Mbak Zeni. Selanjutnya dari kelompok 1, silakan. Dari diskusi yang kelompok kita lakukan, yang kita temukan yaitu urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan tipe yang sama. Oke, terima kasih Mas Fajar. Beri tepuk tangan untuk Mas Fajar. Oke, terima kasih atas jawabannya dari perwakilan setiap kelompok tadi. Ya, nah dari tadi percobaan dari teman-teman kalian yang sudah di depan tadi merupakan sebuah barisan dengan beda yang sama dengan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yaitu dinamakan dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan di mana selisih antara setiap dua suku yang berurutan
selalu tetap, selisih ini disebut sebagai beda. Rumus barisan dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke. Sampai di sini adakah yang ditanyakan anak-anak? Ayo, ada yang ditanyakan? Oke, berarti semua sudah paham ya tentang materi barisan aritmatika? Untuk meyakinkan ibu nih, apakah anak-anak sudah paham betul atau hanya menjawab saja? Ibu akan mengasih kuisis kepada kalian, nanti dikerjakan secara individu. Nanti ibu akan menunjuk dari kalian satu saja untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil kuisis tersebut. Silakan anak-anak boleh dikerjakan dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang ibu mau menunjuk salah satu dari kalian. Saya akan menunjuk Mbak Sela untuk maju ke depan. Silakan Mbak Sela. Dari soalnya kan kita disuruh di antara ketiga poin tersebut manakah yang masuk barisan aritmatika, terus disuruh menentukan beda dan banyak suku pada barisan tersebut. Nah, menurut saya hasil pengamatan tentang pekerjaan saya itu yang termasuk barisan aritmatika itu yang poin C, Bu, karena dua suku yang berurutan itu memiliki selisih atau jarak yang sama yaitu 4, dan banyaknya suku pada barisan tersebut ada 5. Soalnya kan itu berarti polanya 20, 24, 28, 32, 36. Jadi itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Sela. Boleh duduk kembali ke tempat. Apakah kalian setuju dengan jawaban dari Mbak Sela? Setuju. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas PR ya. Tugasnya yaitu peserta didik ditugaskan untuk membuat tugas proyek berbasis observasi dan analisis tentang penerapan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Terserah nanti anak-anak mau individu atau kelompok, silakan dikoordinir di kelas kalian masing-masing ya. Selanjutnya, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jangan lupa kalian belajar dulu ya, baca-baca buku dulu. Ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, cukup. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau bertutur kata. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak juga. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tetap semangat. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Ya, kameranya nanti saya drop.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Adakah hari ini tidak masuk? Alhamdulillah ya, kalau masuk semua. Oke, pembelajaran hari ini kita belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ini ada yang masih ingat nggak bagaimana penulisan bentuk ini selain lebih singkatnya? Ada yang Saya Bu. gimana belajar? Bentuk lain dari 2 kali 2 dari 2 kali 2 sampai 6 kali, yaitu 2 pangkat 6. Oke, jadi gini ya teman-teman, anak-anak. Jadi bentuk lebih singkat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali itu yaitu 2 pangkat 6. Selanjutnya ini, apakah ada bentuk lain dari 16? Ya lagi Bu. Gimana? Bentuk lain dari 16 bisa dengan 2 pangkat 4 atau bisa dengan 4 pangkat 2. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya ini ada motivasi keagamaan. Terkaitan materi eksponen dengan ayat Al-Quran, yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, eksponen yang terkait dengan surat Al-Baqarah yaitu pada melipat gandakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menemukan konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Untuk teknik penilaian pembelajaran hari itu yaitu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu asesmen kognitif, yang kedua asesmen psikomotorik, dan yang ketiga asesmen afektif. Selanjutnya, oke, ibu bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, selanjutnya sudah pada dapat kertas bentuk kertas di Panda semuanya ya. Oke, sekarang coba kalian lipat kertas ini menjadi 2 dengan sama bidang yang sama, ukuran yang sama, di tengah-tengah seperti ini. Sama-sama. Terus nanti kalian coba lagi untuk lipat bagi 2 lagi tengah-tengah sini, bersama bagi 2 bidang yang sama ya. Nanti kalian lipat lagi. Terus kalian temukan pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Lalu hasil diskusi kalian tuliskan ada kembali aktivitas siswa ya. Itu kasih waktu 4 menit. Silakan.
kalian ya. Siapa yang mau menjelaskan dari stimulasi yang sudah dipaparkan ini? Timbullah pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaan yang timbul? Siapa yang mau dijawab? Saya tuh dari hasil diskusi kelompok kami, pertanyaan yang timbul yaitu berapa banyak bidang yang terbentuk pada setiap lipatan. Ada yang hasil lain atau sepakat dengan jawaban Mbak Nafis? Sepakat. Untuk jawaban yang mungkin terjadi, Ya, karena itu ya. gimana Mbak Nafis? Ya, jadi pada lipatan pertama itu kemungkinan terdapat 2 bidang. Pada lipatan kedua terdapat 4 bidang dan pada lipatan ketiga terdapat 8 bidang. Oke. Iya, anak-anak. Jadi pada berapakah banyak bidang yang terbentuk pada lipatan pertama? 2. Untuk lipatan kedua? 4. Lipatan ketiga? 8. Untuk lipatan keempat? 16. Jadi bawahnya seperti itu ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pola dan tentang materi yang sudah kalian amati hari ini? Ya, gimana Mbak Fitri? Setelah diskusi kami tadi, kami menarik kesimpulan bahwa eksponen merupakan bentuk perkalian bilangan yang sama dan berulang. Eksponen dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali atau A dikali A sebanyak N faktor. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Fitri ya. Kalian sepakat ya sama nilainya Mbak Fitri? Sepakat. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya secara berulang-ulang atau bisa juga dikatakan dengan bilangan berpangkat. Bentuk umum eksponen yaitu A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak M faktor, di mana A-nya bilangan pokok atau basis dan N-nya adalah besar pangkat. Oke, untuk selanjutnya untuk mengetes kemampuan kalian, adakah yang mau mencoba untuk mengerjakan soal? Saya Bu. Oke, boleh. Silakan. Sudah Bu. Kita cek hasilnya ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk mencari nilai X-nya dari persamaan ini, kita ubah dulu 16. 16 ini menjadi bentuk eksponen, yaitu bentuk berpangkat. Jadi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, karena basisnya sudah sama, jadi kita tinggal menghitung ini pangkatnya aja. N-nya aja 2X plus 1 sama dengan 4. 2X sama dengan 3, jadi X-nya sama dengan 3/2. Oke, berarti kalian emang benar-benar sudah menguasai materi ini ya. Jadi Ibu kasih tugas untuk minggu depan, yaitu kalian membuat ini terkait materi eksponen yang sudah dipelajari hari ini. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ya, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri sampai di sini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kami sayang Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pada materi hari ini kok kayaknya macamnya pada lesu-lesu ya? Baik, kita mulai dulu yuk. Oh iya, yuk biar puasanya agak lesu. Yuk akan buat teman semangat ya. Ikutin itu dulu ya. Puas jamnya. Semuanya dang dang dang, ding dung 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 semangat ya. Ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Pada semangat semua nih, bacanya ceria-ceria. Halo. Oke, sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Oke, udah pada semangat, kita lanjut ke materi ya. Nah, yang pertama yaitu apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya. Oh, coba Mbak Felia. Materi sebelumnya itu ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu barisan yang memiliki beda selisih antara suku-suku yang berurutan. Kita cek ya, apakah jawabannya Mbak Felia benar? Oh iya, ternyata materi sebelumnya itu mengenai barisan aritmatika, yang dimana barisan aritmatika itu bilangan yang memiliki selisih atau beda tetap antara suku-suku yang berurutan. Selanjutnya, bagaimana rumus barisan aritmatika itu? Saya Bu, Oke, Mbak Rini coba menjawab. UN sama dengan A plus dalam kurung N yang 1 kali B. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, betul. Barisan rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Selanjutnya, mengenai motivasi barisan geometri itu yaitu ada di tentang barisan geometri itu termasuk ada kaitannya dengan surat Al-Mulk ayat 3, yang dimana surat Al-Mulk ayat 3 yaitu menggambarkan penciptaan langit yang bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat ini dapat dilihat sebagai suatu pola atau urutan. Nah, dalam barisan geometri, setiap suku setelah suku utama itu dapat dikalikan dengan suku-sukunya dengan suatu bilangan yang tetap atau rasionya tetap. Selanjutnya, oke, nah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model discovery learning dan statistik dengan pendekatan saintifik, pembelajaran bernalar kritis dan bermusyawarah, peserta didik mampu menemukan konsep barisan geometri dengan tepat. Nah, teknik penilaian pada pembelajaran hari ini ada 3, yaitu ada asesmen kognitif yang akan dites pada akhir pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya ada asesmen psikomotorik yang dimana nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan selanjutnya yang terakhir adalah asesmen afektif, di mana penilaian ini akan dinilai pada saat kegiatan menyimpulkan dari diskusi dan sikap pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya, oke, ayo belajar dan melakukan. Nah, ada beberapa ini anak-anak. Ada yang tahu mau diapain ini? Oke, coba Mbak Dian maju ke depan untuk mencontohkan ke teman-temannya. Coba Mbak Dian melipat 1 kali. Ya. Nah, setelah itu pelipatan pertama kalian gunting, lalu coba lipatan kedua. Oke, dan seterusnya sampai 4 kali digunting satu persatu. Nah, kegiatan ini kalian lakukan bersama kelompok kalian dengan sambil mengerjakan kelas yang ibu bagikan ya. Ya, silakan. Sebelumnya ibu akan bagi kelompoknya dulu ya. Akan ibu bagi kayak kali bagi tanda di sini
kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Akan Ibu bagi kelas satu kelompok 1. Dalam mengerjakan hasil diskusi, Ibu akan beri waktu kalian 5 menit ya. Waktu diskusi sudah habis ya anak-anak. Saatnya kalian menyampaikan hasil diskusi pada pelakuan hari ini. Ya, yang pertama, saya ingin menunjuk kelompok 1. Silakan yang menyampaikan kelompok 1 siapa hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, silakan. Ya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kami membuat kesimpulan, yaitu dari kegiatan melipat kertas sebanyak 4 kali tersebut didapatkan rumus barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N min 1. Bagaimana anak-anak kelompok lain, apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama. Oke, berarti sama semua ya jawaban pada hari ini. Oke. Kegiatan selanjutnya. Nah, ayo kita simpulkan pada pembelajaran hari ini bersama-sama. Coba siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Sheila. Kita hari ini belajar tentang barisan geometri. Barisan geometri itu barisan bilangan yang memiliki rasio yang tetap antara antara dua suku yang berurutan, dan rumus barisan geometri secara umum bisa ditulis suku n, suku ke n atau ditulis UN sama dengan seperti yang dikatakan Mbak Nafis, yaitu A dikali R pangkat N-1. Oke, betul apa tidak anak-anak? Betul. Oke, kita cek jawabannya bareng-bareng ya. Ya. Oh iya betul. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu barisan geometri itu barisan yang memiliki perbandingan atau rasio tetap antara dua suku berurutan. Nah, rumusnya yaitu UN sama dengan A kali R N min 1 ini ya anak-anak. Iya. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan pada materi hari ini? Belum ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Tadi kan Ibu sudah bilang ada asesmen kognitif. Yang dimana asesmennya dilakukan di akhir pembelajaran ya. Coba kita lihat. Nah, saatnya uji kemampuan dan untuk mengerjakan kuis ya. Kuisnya kalian ambil warna kesukaan kalian. Satu-satu, Bu. Iya, satu orang satu. Aku suka pink. Aku suka warna ungu. Oke, selanjutnya. Oke, kelompok terakhir. Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakan kuis pada hari ini yaitu 2 menit ya. Kalian kerjakan ya. Tidak ada yang mencontek ya, individu sifatnya. Kerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Ya Bu. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan kuis. Apa sudah selesai semua? Saatnya kita cek jawabannya ya sama-sama. Ya Bu. Kalian lihat di depan ya. Nah, apakah jawaban kalian sama semua? Kan karena satu orang mendapatkan soal yang berbeda-beda, kita lihat jawabannya soal nomor 1, 2, dan 3. Apakah sama semua? Sama. Oke, berarti hari ini sudah berhasil ya. Pembelajaran hari ini sudah pada bisa semua? Bisa.
Nah, karena udah kuis, udah penilaian, udah diskusi, nah saatnya ada oleh-oleh dari guru. Ada tugas. Nah, tugas hari ini yaitu membuat video penjelasan mengenai materi pada hari ini. Materinya apa anak-anak ini? Nah, kalian membuat video penjelasan materi tersebut dan diberi satu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti videonya dikirimkan ke dalam draft yang ibu guru share. Ada yang tahu? Nah, selanjutnya yaitu pelajari materi selanjutnya yaitu adalah deret geometri. Ya anak-anak? Ya Bu. Ya. Ya Bu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah hari ini semuanya senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah pada senang. Udah pada paham semua ya? Paham. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru ada sedikit quotes buat kalian. Jangan takut gagal tapi takutlah jika tidak mencoba. Jadi kalian harus tetap mencoba ya anak-anak. Ya, kita ucapkan ya. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik Bu. Ya alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu di pelajaran kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Dengan mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan vektor. Nah, sebelum memasuki pembelajaran penjumlahan vektor ini, sebelumnya masih ada yang ingat nggak materinya tentang apa? Saya Bu, Oh iya. cara menyatakan vektor pada koordinat yaitu dapat dinyatakan dalam bentuk XY di mana jika ada tanda negatif bukan berarti bernilai negatif melainkan arahnya yang berlawanan. Oh iya benar sekali. Kemudian benar ya. Yang pertama ada menyatakan vektor pada koordinat. Kemudian yang kedua ini, apakah kalian masih ingat cara menghitung jarak antar titik? Oh iya benar, benar sekali teman-teman. Berarti kalian masih ingat dengan jelas ya materi tentang jarak. Nah sebelum kita memasuki pembelajaran juga, alangkah baiknya saya memberi motivasi agar kalian ini semangat ya untuk mempelajari materi ini. Jadi materi vektor itu ada keterkaitannya dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Fa wal mumtaz wa may yulil falan tajid lahu waliyan mursyida. Artinya itu, yang intinya ada mengatakan engkau akan melihat matahari itu condong ke arah kanan dari sebelah gua, sedangkan ketika matahari terbenam itu condong ke sebelah kiri dari gua. Nah, keterkaitannya itu di sini kan jelas menyatakan antara kanan dan kiri yang menunjukkan arah, di mana vektor itu juga tentang arah. Selanjutnya, biar semangat lagi, ada manfaat juga loh materi vektor ini terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu dalam
kehidupan sehari-hari ini vektor itu kan sama dengan jarak, dimana kalian juga setiap bepergian itu membutuhkan jarak, dan dari pembelajaran vektor ini kalian bisa mengambil mana jalan yang dapat ditempuh dengan jarak terdekat. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menemukan konsep tentang penjumlahan vektor melalui model pembelajaran Jigsaw dan discovery learning berdasarkan pendalaman kritis dan toleransi. Untuk penilaian di sini, saya mengambil 3 aspek ya, ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Langsung saja kita ke teknis pembelajaran hari ini ya. Jadi di sini kita pakai model Jigsaw. Kelompoknya udah seperti ini aja ya. Jadi yang pertama ini merupakan kelompok asal. Jadi nanti diskusi kelompok asal itu selama 3 menit. Setelah kalian berdiskusi itu ada kelas dan media. Jadi kalian menggunakan media berdasarkan aturan-aturan atau perintah yang sudah ada di kelas. Kemudian setelah 3 menit kalian calling ke, pokoknya dia mencar ke setiap kelompok yang lain. Nah itu juga diberi waktu 3 menit untuk setiap perwakilan kelompok tadi menjelaskan hasil diskusinya. Ini saya bagikan ya media dan kelasnya. Lihat petunjuknya dulu ya, di situ ada clue-nya. Setiap siswa mendapatkan kelasnya masing-masing ya, karena nanti ada pengerjaan yang individunya. Gimana anak-anak? Sudah dicoba belum? Ayo semangat. Nanti kalau ada yang mengalami kebingungan bisa angkat tangan dan bertanya ya. Coba di sini dulu. Kan coba-coba besok ya sekarang. Kan bebas untuk, jadi kalian itu bebas ya mengekspresikan mau menggambar vektornya gimana, besarannya gimana, arahnya kemana dulu. Gimana? Bisa dipahami nggak arah-arah dari kelasnya ini? Jangan lupa dicoba ya Fajar. Baik anak-anak, karena sudah habis ya waktu diskusi di kelompok asalnya, silahkan setiap kelompok yang dua orang dari kelompok itu bisa mencar ke kelompok yang lain. Silahkan. Yang kelompoknya. Iya, baik sama. Kan yang mereka dulu kan. Kamu ini.
Jadi di kelompok asal itu metodenya beda-beda. Ayo yang pertama dari dia bisa ganti lagi ke penjelasan dari metode jajar ginjal. Terserah mau gimana ya. Selanjutnya ke penjelasan si metode poligon. Yang bagiannya nanti metode poligon bisa menjelaskan ke teman-temannya. Yang poligon. Baik, teman-teman, karena semuanya sudah menjelaskan ya, bisa kembali ke kelompok asalnya lagi. Nah, di kelompok asal ini saya beri waktu 1 menit lagi untuk meneruskan di kelasnya itu yang nomor 5, mulai nomor 6 sampai akhir. 1 menit ya, diusahakan jawabnya individu dulu ya. Kalau emang nggak bisa, baru bisa tanya dulu. Oke, sudah. Nah, sudah ya, sudah selesai semuanya yang mengerjakan kelasnya. Nah, di sini saya akan mengonfirmasi terkait materi penjumlahan vektor ini. Jadi ada berapa metode? Ada 3, ada segitiga, ada ginjal dan poligon. Nah, di sini siapa yang mau menyimpulkan terkait 3 metode tadi? Saya Bu. Jadi metode yang telah Ibu berikan tadi kan ada 3, ada segitiga, ada ginjal, dan poligon. Di sini saya mau menyimpulkan untuk segitiga dan ginjal. Untuk yang segitiga yaitu metode segitiga itu sama dengan metode poligon, yakni tinggal menjumlahkan vektor-vektor yang ada. Selanjutnya untuk metode jajar ginjal, yakni harus diproyeksikan dulu vektornya, kemudian hasilnya adalah diagonal seperti itu Bu. Ya, benar sekali ya. Sudah mendengar
Saya minta satu orang lagi deh untuk menyampaikan salah satu dari metode deh. Saya Bu. Jadi saya akan menyampaikan tentang metode penjumlahan vektor yang seketika. Jadi penjumlahan dalam metode itu menjumlahkan dua vektor yang sejajar kemudian ditarik garis lurus untuk menghitung jarak terkecil. Oh iya, benar sekali ya. Itu terkait metode segitiga. Kesimpulannya juga, saya sudah seperti yang dikatakan Mbak Zeni tadi benar. Kalau segitiga itu ujung vektor pertama itu bertemu dengan pangkal vektor kedua. Kemudian hasil dari penjumlahannya itu yaitu dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Seperti ini ya. Kemudian yang untuk metode poligon itu juga sama menjumlahkan antar vektornya saja. Kemudian hasilnya itu yaitu dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Kemudian yang berbeda, paling berbeda itu adalah metode dari jenjang, yaitu ada dua vektor, kemudian kedua vektor ini diproyeksikan, kemudian membentuk jajar jenjang, dan hasil penjumlahannya itu merupakan diagonalnya. Berbeda dengan sebelumnya kan jarak yang terdekat saja, jadi langsung dari ujung ke ujung. Kalau yang jajar jenjang itu diagonalnya. Baik, tidak terasa sudah di akhir pembelajaran yang menandakan bahwa perlunya tugas proyek akhir. Nah, untuk kalian bisa lebih mengaitkan ke kehidupan sehari-hari, proyeknya yaitu kalian membuat peta perjalanan dari rumah ke sekolah. Bisa nanti kalian menghitung vektornya itu dengan menggunakan skala, kan bisa lihat di map dulu. Kemudian ada sedikit, saya bacakan aja ya karena tidak kelihatan. Ada sedikit kata-kata pada hari ini sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, yaitu kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sudah ya? Oke. Informasi yang sampai mandi dulu biar sudah dibaca ya. Sudah dibaca? Sudah. Ya, seperti yang dijelaskan Pak sama waktu teknik itu lalu ya. Jadi setelah praktikan maju, kemudian selanjutnya sesi evaluasi atau refleksi. Dimulai dari praktikan dulu, nanti menyampaikan yang kelebihannya apa, terus kemudian apa yang perlu diperbaiki apa, satu-satu saja ya sebenarnya. Jadi yang jadi kelebihan ini yang saya menganggap perhatikan ya, saya hari ini ngajar tuh yang dianggap paling sukses itu yang mana, bagian mana, sampaikan itu berarti kelebihan ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang perlu diperbaiki, yang kira-kira tadi kegiatan mana yang dirasa kurang maksimal gitu, atau yang kurang gitu ya, seperti itu ya. Jadi sampaikan satu saja. Itu juga yang observer juga menyampaikan apa yang perlu diperbaiki dan kelebihannya. Ya. Kalau kesulitan bisa lihat di rubrik penilaian situ, kan ada perencanaan, kegiatan pendahuluan, inti sama penutup ya. Jadi di antara item-item itu mana yang dirasa misalnya kalau kelebihan itu yang paling bagus, berarti nilainya paling 10 lah, 10 gitu ya. Oh itu ini. Nah, contoh misalnya, saat evaluasi berikan asesmen misalnya bagus karena, jadi nggak cuma normatif ya teman-teman ya, harus yang operasional, harus yang benar-benar tidak normatif gitu.
Sudah disampaikan Pak Sam kemarin ya. Jadi misalnya evaluasi ya tidak hanya sekedar bagus saja, tapi bagusnya itu gimana? Misalnya dengan menggunakan buat bisnis misalnya, atau ada inovasinya itu bagus karena pakai bisnis misalnya gitu, atau pakai yang lain, itu ya jelas ya. Nah, itu pun juga yang misalnya yang kelebihan juga yang perlu diperbaiki juga seperti itu. Satu saja oke ya. Dan sudah ditulis di note? Belum. Oh belum. Berarti belum baca pesan saya ya? Belum. Oke, terlalu fokus ya bagian dulu ya. Harusnya saya sampaikan sebelum malamnya itu ya, ya. Berarti Ibu Dokter kalau ada notulensinya gimana tuh? Oh ini notulennya ada satu nanti di depan siapa perwakilan dari siswa? Dibuka di laptop itu disambungkan di WA kan sudah saya share ya. Boleh langsung aja menempatkan diri. Langsung nanti notulensi itu merekap semuanya. Sedangkan yang praktikan maupun yang full kirim dulu di WA. Gitu ya. Makanya ditulis dulu di note gitu. Nanti ketika sesi evaluasi baru di-share gitu biar gampang. Gitu. Jadi nggak perlu ditulis di apa namanya? Kertas gitu, langsung aja di. Berarti nggak usah ditulis di sini. Nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi langsung misalnya, tapi kalau penilaian kan tetap dinilai toh. Tapi maksudnya yang perlu diperbaiki dan apa yang menjadi kelebihan langsung terus di HP aja. Nanti saat evaluasi langsung share gitu. Paham ya? Jadi kemudian sistemnya adalah setiap praktikan dulu. Jadi praktikan pertama kita evaluasi dulu selesai, baru praktikan kedua dan seterusnya.